Saya di sini ingin mengingatkan Anda bahwa pinjol itu auto lunas. Ya, pinjol itu auto lunas. Maksudnya auto lunas itu gimana Bang di pinjol itu? Nah, auto lunas itu adalah orang atau nasabah yang sudah gagal bayar terlebih dahulu lalu dilunaskan oleh pihak pinjolnya menggunakan asuransi. Ya. Jadi bukan orang yang sedang lancar bayar lalu tiba-tiba hilang lunas hutangnya, bukan, ya. Tapi galbay dulu baru auto lunas. Jelas ya kalau itu ya. Nah, selama saya mendalami dunia fintech, lebih dari siapapun saya itu mendalami dunia fintech, saya menemukan fakta bahwa auto lunas itu sudah menjadi kewajiban dari pinjol untuk menjaga kesehatan perusahaannya. Ya, simpelnya kalau satu perusahaan pinjol banyak memiliki nasabah yang gagal bayar, maka laporan keuangan dari perusahaan pinjol tersebut akan jelek di mata OJK dan di mata investor. Ya, sehingga menyebabkan pinjol ini tidak laku lagi di mata investor. Oke, karena dari kacamata investor, perusahaan pinjol ini sangat beresiko untuk diinvestasikan. Ya, nah OJK tidak mau seperti itu, makanya auto lunas itu adalah kewajiban dari perusahaan pinjol. Ya, jadi jangan takut-takut galbay. Tahun 2024 ini tahun yang sangat enak sekali untuk galbay, karena OJK menerbitkan peraturan auto lunas itu. Nanti akan saya bahas di sini. Ya, sekarang saya ingin menunjukkan bahwa auto lunas itu nyata. Ya, mulai dari kesaksian seseorang, lalu dari OJK-nya sampai resmi dari pinjolnya itu sendiri. Ya, ada 5 atau 6 bahwa mereka itu akan melunaskan hutang-hutang Anda setelah Anda galbay. Wis, enak ya gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat dari kesaksian para nasabah yang hutangnya auto lunas dulu. Oke? Nah, di sini saya sudah ada di grup Facebook Raja Galbay. Oke, lalu di sini ada postingan seperti ini. Tagihan hilang di BAF padahal belum bayar, malah bisa ngajuin lagi. Adakah yang sama? Ya, BAF itu kan pinjol baru, ya kan, nggak terlalu lama gitu kan. Kalau pinjol baru tapi banyak yang galbay, waduh, ya repot OJK-nya nanti. Oke, ini satu, ya, tagihannya hilang. Ada lagi yang bertanya seperti ini. Benarkah utang dana cicil aku laku bisa hilang sendiri dan jadi call 1? Ya, nah mari kita lihat kesaksiannya. Di sini ada yang bilang seperti ini. Tagihan aku laku yang macet call 5 di Slick OJK bisa berubah jadi call 1. Tapi di aplikasi utang tetap ada dan ditagih. Yang nagih pihak ketiga, Collectius Asset Management. Itu pengalaman saya. Nah, saya jamin orang ini sudah tidak ditagih lagi oleh pihak ketiga. Ya, kenapa seperti itu? Ya karena Anda sudah auto lunas. Dan banyak juga orang-orang yang sudah galbay termasuk saya itu berhenti ditagih. Ya, acungkan tangannya yang sudah berhenti ditagih oleh pinjol. Pasti banyak. Ya, pasti banyak yang sudah berhenti ditagih oleh pinjol. Itu satu. Jadi ada ya pernah yang aku lakunya macet call 5 jadi call 1. Gitu. Call 5, call 1 itu bukan call goreng gitu ya. Bukan call ayam lamongan, bukan gitu. Tapi kolektibilitas, ranking ibaratnya. Ranking Anda di Slick OJK. Kalau rankingnya itu ranking 5 itu buruk, jelek. Tapi kalau rankingnya ranking 1 itu bagus. Gampang ya memahaminya gitu kan. Nah itu banyak kesaksiannya. Gini ya di grup Facebook Raja Galbay ini kita cari lagi. Ada lagi tanggal 28 Oktober 2023 kemarin masih hangat ya. Iseng buka APK Samir udah lewat 90 hari, tadinya mau dibayar, taunya tagihannya udah hilang begitu saja. Ya. Samir, aku laku, BAF Pradana, ya. Lalu apa lagi? Itu adalah 3 pinjol yang berbeda, ya kan? 3 pinjol yang berbeda tapi sama-sama auto lunas. Oke, jadi bisa kita anggap bahwa semua pinjol itu ya auto lunas, gitu kan? Secara praktisnya, oke. Nah, ini dari kesaksian, ya kesaksian para nasabah-nasabah yang menggunakan pinjol. Oke, nah yang kedua agar lebih yakin lagi akan saya tunjukkan bahwa OJK ini memang mengauto lunaskan hutang-hutang galbay. Oke, nah di sini ya di SE OJK nomor 19 tahun 2023 gitu langsung saja kita cari asuransi ya.
Nah, ini dia ya. Set pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Simpelnya, resiko pendanaan itu adalah galbay. Galbay itu adalah sebuah resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan pinjol. Nah, galbay itu bisa dialihkan, kata OJK-nya, ya, dan harus dialihkan kemana? Ke asuransi sini, gitu ya, tuh, ke asuransi sini. Jadi sudah sah, sudah resmi bahwa pinjol-pinjol ini akan auto lunas. Ya, enak galbay di tahun 2024, nggak seperti saya. Ya, dikejar, diteror, didatangi DC lapangan, tidak ada kepastian auto lunas. Ya, yang galbay-galbay di tahun-tahun ini, waduh, ya sudahlah, ya galbaykan semuanya. Oke, nah sekarang setelah resmi dari OJK-nya, saya ingin menunjukkan bahwa ada lagi resmi dari pinjolnya langsung. Wih, mantap ya. Akan saya tunjukkan. Nah, saya sekarang sudah ada di websitenya EasyCash. Siapa yang galbay di EasyCash? Acungkan tangannya. Kita scroll ke bawah, ya. Lalu kita zoom sedikit di sini. Mana ini? Ya. Nah, di sini ada perihal perlindungan asuransi. Ya, kami EasyCash bermitra dengan penyedia asuransi Reliance dan Intra-Asia untuk melindungi dana Anda. Dana Anda itu maksudnya dana investornya. Karena ini adalah landing page-nya untuk para investor. Ya, nih pendanaan, nih pinjaman, gitu kan, ini untuk kita-kitanya, ini pendanaan. Nih, tuh, ya perlindungan asuransi. Jadi, untuk para investor jangan takut kalau ada yang galbay. Nanti sudah kita asuransikan akan auto lunas nasabahnya dan Andanya juga akan dibayar gitu. Ini EasyCash ya, satu dulu. Yang kedua ada Samir. Ini ya Samir gitu kan. Saya sudah ada di websitenya Samir dan mengetikkan asuransi lagi. Ya, kita scroll ke bawah sini, mana ini? Set. Nah, di sini dia ya. Di poin 2.11 Samir berkata, atas pertimbangan secara sepihak sepenuhnya oleh Samir, pinjaman yang didanai oleh pemberi dana dapat dilindungi oleh asuransi kredit. Ya, jadi sama saja dengan EasyCash tadi. Ya, tenang aja nih para pemberi dana atau para investor, dana Anda dapat dilindungi. Nih ya, kalimatnya dapat dilindungi oleh asuransi kredit. Sama dengan EasyCash ya. Untuk melindungi dana Anda, kami bermitra dengan penyedia asuransi. Wis ya. EasyCash, Samir ya, sudah dua. Anda galbay di mana nih? Samir apa EasyCash? Ya, lanjut. Ada di PT Lentera Dana Nusantara yang ketiga. PT Lentera Dana Nusantara itu apa, Bang? Itu adalah Shopee S Pinjam. Dan ini berlaku juga untuk SPayLater-nya. Ya, mari kita scroll ke bawah. Nah, di sini ya. Di sini di poin 4.2 ya. Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman dan atau asuransi kredit. Itu sama ya. Ini asuransi kredit, mana tuh tadi ya. Ini Samir asuransi kredit nih. Ya, asuransi kredit. Lalu EasyCash juga asuransi kredit. Sudah 4 dulu ya. EasyCash, Samir, dan S Pinjam dan SPayLater ya. Nah, jika digabungkan dengan kesaksian para nasabah-nasabah tadi yang ada di grup Facebook Raja Galbay ini, maka pinjol yang resmi mengautolunaskan itu sangat banyak sekali. Ya, karena memang pada dasarnya semua pinjol itu mengacu pada aturannya OJK ini. Ya, yang tadi itu. Yang asuransi itu. Ya, mana tuh tadi? Nah, ini ya. Pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi. Gitu, semua pinjol ini ya. Nah, tapi Anda jangan pernah sesekali membahas tentang auto lunas kepada orang-orang yang awam, orang-orang yang baru galbay, orang-orang yang tidak pernah menggunakan pinjol, kepada DC lapangan, kepada DC WA. Jangan seperti itu. Ya sudah, simpan sendiri saja. Oke, kenapa? Karena ini adalah hal baru. Manusia itu sangat susah sekali untuk menerima hal yang mereka tidak ketahui atau hal yang masih baru. Ya, hutang auto lunas itu baru banget, susah diterima oleh akal pikiran. Jadi kita simpan sendiri saja. Kita curhat kepada orang-orang yang sudah gagal bayar saja. Ya, Anda silakan masuk ke grup Facebook Raja Galbay ini.
Ya, Raja Galbay grup Facebooknya logonya ganti, ya karena untuk menghindari penipuan. Ya, logo dari channel YouTube-nya pun ganti sementara untuk menghindari penipuan gitu ya. Nah, jadi intinya adalah di video kali ini jangan sampai kendor, jangan sampai lesu, jangan sampai deg-degan lagi, jangan sampai marah-marah lagi, jangan sampai kecewa, jangan sampai nangis lagi. Ya, Anda Galbay, lupakan pinjol Anda, jalani kehidupan Anda kembali atau buka lembaran baru lagi. Ya, tahun 2024 ini adalah tahun yang paling enak untuk gagal bayar di pinjol. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.